Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perkenankanlah kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semua pada Minggu ke-10 setelah Trinitatis dengan tema Tenanglah, Jangan Takut. Kiranya menambah sukacita dan hikmat kita dalam memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian untuk memulai ibadah ini dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 4. Pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar kulakukan. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami menghadapi berbagai cobaan dan godaan dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikut Engkau, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 202 ayat 1. Yesus
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-10 setelah Trinitatis yang tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 5. Kita akan membacanya secara bergantian. Di ayat 5 nanti kita bersama-sama. Mazmur 62 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Bersama-sama, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Sedemikian jauh firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 329 ayat 1 dan 3. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita satu minggu ini, kita melakukan perbuatan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, yang tidak dikehendaki Tuhan, melukai hati sesama, terlebih kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita mengakui dan menyesali segala perbuatan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati.
Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu, kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita angkat pujian dari PKJ nomor 158 ayat 1 dan 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas tenang. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Ini kekuatan dan besok harapan. Hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis pada Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian syukur, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tambahan warta jemaat. Penggalangan dana untuk pengadaan Videotron. Sebagaimana telah diwartakan pada ibadah minggu lalu, penggalangan dana Videotron tahap keempat akan diadakan kembali pada hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Dari penggalangan dana tahap 1 sampai dengan tahap ketiga, telah terkumpul dana sebesar Rp97.757.241. Dana yang dibutuhkan untuk pengadaan 2 unit Videotron adalah sebesar 196 juta. Kiranya seluruh jemaat yang beribadah dapat mendukung rencana pengadaan Videotron tersebut dengan berpartisipasi melalui amplop yang telah dibagikan tadi sebelum masuk ibadah. Amplop tidak diserahkan pada saat pengumpulan persembahan, tapi diserahkan setelah selesai ibadah dengan memasukkannya ke dalam amplop persembahan yang disediakan di 3 pintu masuk gereja, yaitu di pintu depan, di pintu kiri kanopi, dan di pintu kanan kanopi, ataupun di kantong persembahan yang disediakan di meja dekat pintu gerbang keluar. Selain dengan amplop, juga dapat mendukung melalui kris yang disediakan dengan menambahkan kode angka 2 di belakang transfer. Misalnya 100.000, maka yang ditransfer adalah Rp100.002. Juga dapat mendukung melalui transfer ke rekening gereja kita, nomor rekening tertera di amplop. Untuk nyambut sabda Allah, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 3.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, kiranya menyertai saudara dalam mendengarkan, merenungkan, dan menghidupi sabdanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam pada kita semua. Saudara-saudari, selamat hari Minggu. Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan pada hari ini dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Saya mengundang kita untuk membaca secara responsoria Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Saya membacakan ayat 22, Ibu Bapak Saudara Saudari ayat 23, demikian seterusnya. Bila kita sudah menemukan, mari katakan amin. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Amin, demikian firman Tuhan. Sekali lagi salam. Selamat hari Minggu. Tolong salam samping kiri kanannya, katakan Tuhan memberkatimu. Saudara-saudari, hari ini kita akan merenungkan Tuhan Yesus berjalan dengan para murid dengan pengalaman dramatis di atas danau, di atas air. Tapi sebelum kita lebih jauh membaca firman Tuhan, kita memulai dari ayat yang terakhir dahulu, yaitu ayat ke-33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Orang-orang yang ada di perahu itu adalah 12 murid. Petrus, Andreas, Bartolomeus, dan yang lain-lain, mereka semua sepakat bersujud menyembah, dan mereka semua mengucapkan satu pengakuan iman, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kata sesungguhnya mengartikan bahwa sebelum peristiwa itu mereka belum bisa menerima, mereka belum bisa yakin sesungguhnya, sepenuh-penuhnya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Kalau kita membaca kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air
versi Markus pasal 6 ayat 52 disebutkan begini. Markus 6 ayat 52, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Tetap degil. Degil dalam bahasa Batak pir. Pir dalam bahasa lain keras. Artinya apa? Kalau kita baca firman Tuhan sebelum pasal yang ke-14 ayat 22 itu, kita akan menemukan sebuah kisah. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu sisa 12 keranjang sebuah orang makan, itu tanda mujizat. Tapi Markus 6 ayat 52 berkata, setelah peristiwa roti itu, setelah mujizat itu, hati para murid masih degil, masih keras, masih belum bisa percaya kalau Tuhan Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Seperti yang kita baca dalam ayat 33 tadi. Maka Tuhan Yesus membuat sebuah strategi. Saat sore hari dia berkata pada para murid, menyeberanglah lebih dulu dari tempat itu menyeberangi danau Galilea atau disebut juga danau Tiberias. Lalu setelah diberangkatnya para murid menyeberang perahu, dia berkata pada orang banyak, yang 5.000 orang itu, yang makan itu. Karena sampai malam yang 5.000 orang ini belum mau pulang. Mereka mungkin berpikir, tadi siang kita makan gratis, masih ada sisa 12 keranjang, malam ini pun kita masih makan gratis begitu. Mereka belum pulang, tapi Tuhan memulangkan mereka. Pulang, kembali ke keluargamu, kembali ke hidupmu, kembali ke tugasmu, pulang semua. Setelah para murid menyeberang, yang 5.000 orang itu pulang ke rumahnya, Tuhan Yesus naik sendiri ke atas bukit. Dan firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan seorang diri, Tuhan berdoa, Tuhan sendirian di situ sampai malam. Kalau katakanlah mereka menyeberang itu jam 6 sore, maka firman Tuhan malam hari ini menyebut Tuhan Yesus menemui mereka kembali setelah jam 3 malam. Jam 3 malam Tuhan datang kepada mereka, tapi kali ini para murid dalam keadaan yang berbeda. Disebutkan dalam ayat 24 bahwa mereka sudah mendayung. Kita jangan bayangkan perahu itu perahu modern, tidak. Perahu zaman perjanjian baru itu tidak ada mesinnya. Itu perahu terbuat dari kayu, lalu itu didayung. Perahunya pendek, mungkin 1,5 meter panjangnya, dan di atas itu 12 orang naik. Jadi bayangkanlah betapa rapuhnya perahu itu. Lalu mereka mendayung mulai jam 6 sampai jam 3 malam dalam firman Tuhan ini. Disebutkan ayat 24 sudah beberapa mil jauhnya. Kalau kita baca Markus pasal 6, di sana lebih terangkan bahwa mereka sudah mendayung 3 mil jauhnya. 1 mil itu 1,6 kilometer, maka 3 mil 4,8 kilometer. Maka kita bisa bayangkan danau ini luas sekali. Mereka sudah mendayung jam 6 sampai jam 3, 4,8 kilometer kalau ditarik garis lurus, itu dari Kodam sampai Padang Bulan. Jauh sekali, dan mereka belum menyeberang danau itu. Jam 3 malam disebutkan ayat 25, Tuhan Yesus datang kepada mereka. Tapi kondisi kapal itu diterjang angin sakal. Angin sakal adalah angin atau badai yang datang dari depan. Jadi bayangkan para murid mendayung 2 meter, angin sakal mendorong mereka mundur 4 meter. Begitulah terus dari jam 6 sampai jam 3. Kapal itu kecil, tidak ada lampu penerangan di sana. Jam 3 malam itu gelap. Mereka terombang ambing, mereka ketakutan, mereka lelah. Belum lagi mereka dapat mencerna kondisi itu, tiba-tiba mereka melihat ada satu orang berdiri di tengah-tengah kegelapan malam, berjalan di atas air. Pada firman Tuhan malam hari ini disebut, para muridnya sudah melihat dia. Ayat 26, murid-murid melihat dia berjalan di atas air. Artinya dia sudah melihat, sudah mengenal, sudah nampak
tapi mereka belum bisa percaya menerima itu secara logika. Alih-alih berkata itu Tuhan, mereka berkata itu hantu. Dalam bahasa Batak terjemahan lain disebut bigu-bigu dui katanya. Bayangkan kapal terombang ambing, angin badai datang, situasi malam, mereka lelah dalam mendayung kapal itu, muncul penampakan berjalan di atas air, bukan sekedar air tapi di atas badai. Ada gelombang, ada badai, lalu ada yang berjalan di atas badai dan gelombang itu. Wajar sekali para murid berkata, itu hantu. Dari sini kita menyadari bahwa memang sejak perjanjian baru, komunitas perjanjian baru sudah mengenal yang namanya hantu. Kalau kita membaca Alkitab sudah mengenal ada yang keserupan. Jadi hantu itu realitas yang nyata. Mereka melihat itu hantu, bigu-bigu dui. Mereka berteriak, mereka takut. Bapak Ibu, yang di atas perahu ini 12 orang. Dan semua ini bapak-bapak. Bayangkanlah Amang yang pakai kacamata. Bisa tolong berdiri Amang? Ya Amang. Ya, tolong berdiri Amang. Kalau anak-anak ketakutan, menjerit, berseru-seru, itu biasa. Tapi kalau bapak-bapak seperti Amang ini, 12 orang, semua ketakutan menjerit, itu menandakan mereka sungguh-sungguh dalam ketakutan yang luar biasa. Silakan duduk Amang. Jarangnya kita lihat bapak-bapak ketakutan. Karena bapak-bapak gengsinya tinggi. Setakut apapun dia diam aja. Padahal tangannya gemetaran. Mereka 12 orang di atas kapal itu sudah biasa di danau. Karena mereka memang bekerja sebagai nelayan. Petrus, Simon, Andreas dan lain-lain. Tapi mereka ketakutan. Mereka berseru-seru. Mereka berteriak-teriak di tengah kegelapan malam. Itu hantu katanya. Lalu firman Tuhan datang dan Tuhan Yesus mendekati mereka. Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Firman Tuhan ini kalau kita baca dalam bahasa aslinya, dia menjelaskan begini, tenanglah, aku ini. Kata aku ini dalam bahasa Yunani, ego emi. Kalau kita baca Keluaran 3 ayat 14, ketika Musa diutus Tuhan Allah, lalu Musa bertanya, Allah, kalau orang Israel bertanya siapa namamu? Siapa yang mengutusmu Musa? Siapa nama Allah yang kau sembah? Siapalah yang akan kuberitahu? Keluaran 3 ayat 14 mengatakan, aku ada, yang aku ada, itulah yang mengutusmu. Dalam bahasa Ibrani disebut Ehyeh, Asher, Ehyeh. Ehyeh aku, Asher yang, Ehyeh aku. Aku adalah aku. Maka Tuhan Yesus mengutip Keluaran 3 ayat 14 dengan mengatakan, aku ini, aku yang datang menjumpai Musa dulu, aku yang sama datang menjumpaimu. Ego emi, akulah ini. Allah, Tuhan Yesus memproklamirkan aku dan Bapa adalah satu. Bapa yang menjumpai Musa, Bapa yang sama dalam diriku yang menjumpaimu. Maka Tuhan berkata, tenanglah, aku di sini, jangan takut. Saudara-saudari, Petrus seperti disebutkan Markus 6 ayat 52 tadi, dia punya jiwa yang susah percaya. Petrus ayat 28 berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dia sudah melihat wajah Tuhan. Dia sudah berkomunikasi. Tuhan sendiri sudah berkata, tenang, ini aku katanya. Tapi Petrus berkata, Tuhan kalau kau itu, bayangkan nuansa percakapan ini. Bayangkan seorang bapak datang pada anaknya, tenang, aku bapakmu. Tapi anaknya bilang, Pak, kalau betul itu bapak, nah, bayangkan. Petrus masih belum bisa menerima dan percaya. Dia berkata, Tuhan kalau kau itu, padahal di awal dia sudah bilang Tuhan. Dia sudah panggil Tuhan. Sebelumnya dia panggil hantu. Memang Tuhan dan hantu kalau dibalik-balik bisa sama dia. Tuhan, 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 Tuhan. Kalau diulang-ulang bisa terdengar Tuhan sekali, terdengar hantu sekali. Di awal dia sudah bilang itu hantu. Lalu dia bilang, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara-saudari, ini permintaan yang berani.
Ini menunjukkan kualitas iman Petrus yang memang di kapal pun sebelumnya dia takut. Nah sekarang dia mau keluar dari kapal dan dia mau berjalan di atas badai itu. Kalau itu kau Tuhan suruh aku datang. Barangkali Tuhan Yesus sangat terpesona dengan iman Petrus. Ini anak luar biasa juga ini. Tadi dia ketakutan, berteriak-teriak. Tadi dia mengatakan hampir mati. Sekarang dia menantang, mau datang mendekatiku, berjalan di atas air. Lalu Tuhan berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Ayat 30 menyebut api. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini doa yang paling pendek yang pernah saya baca. Tuhan, tolonglah aku. Dan doa ini belum amin. Tapi firman Tuhan ayat 31 menyebutkan segera Yesus mengulurkan tangannya. Kata segera diulang 2 kali. Ayat 27 disebut tetapi segera Yesus berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Ayat 31 segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Segera artinya tidak tertunda sedetik pun. Segera artinya Tuhan langsung menolong, bahkan doanya belum amin. Segera artinya Tuhan langsung bertindak, mengulurkan tangannya kepada Petrus. Saudara-saudari, ini doa Petrus. Doa yang pendek, tapi doa yang sampai kepada Bapa karena timbul dari ketulusan hati. Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini menolong kita memaknai hidup. Petrus bisa berjalan di atas air, tapi dia gagal karena dia takut pada gelombang, pada tiupan angin, pada badai. Ada 2 realita di depan Petrus. Pertama, Tuhan Yesus berdiri di sana, tepat beberapa langkah di depannya, jelas sekali, dia bisa berkomunikasi, dia melihat wajahnya, Tuhan Yesus ada di sana. Dan kedua, ada ketakutan, ada badai, ada gelombang, ada gelapnya malam, 2 realita. Di sebelah kanan ada Tuhan Yesus yang berkata, tenanglah, aku di sini, jangan takut. Tapi sisi lain ada fakta yang tidak bisa dihindarkan. Ketakutan itu, badai itu nyata adanya. Tapi ternyata dalam diri Petrus, badai itu mengalahkan kehadiran Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bila kau pernah gagal, hampir tenggelam, maka periksa dulu. Barangkali ada kebimbangan di sana. Barangkali kita lebih takut pada badai daripada lebih percaya pada Tuhan Yesus yang berdiri di sana. Dan jelas-jelas berkata, tenanglah, aku di sini, jangan takut. Saudara-saudari, baru-baru ini saya di kompleks rumah saya tinggal naik sepeda. Sebelumnya anak saya itu naik sepeda juga di sana. Lalu saya menyusul, tiba-tiba orang anak-anak yang lain yang lebih besar mengelilingi anak saya di kompleks perumahan itu. Rupanya sepedanya mau diambil oleh abang-abangnya di kompleks itu dan dia menangis, dia takut begitu, dia dikelilingi. Lalu saya lewat dari sana naik sepeda, lalu anak saya berkata begini, "Wayo kalian, bapakku datang, awas kalian, sudah datang bapakku." Saudara-saudari, saya merenungkan peristiwa itu, betapa percaya diri anak saya menghadapi sekeliling orang yang membulinya ketika bapaknya sudah datang di sana. Padahal kalaupun saya datang, lalu bapak mereka datang juga, saya bisa takut juga kan begitu. Itu yang Tuhan Yesus harapkan. Tenanglah, jangan takut, aku di sini. Walaupun badai ini kuat, tapi aku di sini. Lihatlah kepadaku, tataplah kepadaku, jangan kepada badai ini. Petrus tenggelam karena dia lebih takut pada badai daripada lebih percaya pada Tuhan Yesus. Saudara-saudari, saya suka memancing. Di kampung kami ada sungai besar, ada banyak ikan jurung di sana. Kami sering memancing sampai larut malam. Tengah 9, jam 9. Sungai itu besar, tepinya itu
batu alami yang tersusun 5 meter, 6 meter ke atas. Jadi kami di bawah, di samping sini batu tinggi ke atas. Malam itu jam 8:30 kurang lebih, saya memancing di sini, bapak saya di atas batu di sana. Saya di bawah dekat air. Lalu tiba-tiba dari atas kepala saya turun ular. Sungai itu panjangnya 6 meter, lebarnya 6 meter. Ular itu turun tepat 2-3 jengkal dari samping saya. Ular itu berenang dengan santai di air. Kepalanya sudah sampai di ujung, ekornya belum habis. Waktu itu malam saya nggak lihat itu ular apa. Barangkali dari atas kepala saya di atas dia sudah melihat begini, mau memangsa barangkali, tapi entah terpeleset dia berenang tepat 3 atau 2 jengkal di samping saya. Waktu itu saya nggak takut, tapi setelah saya pikir-pikir, itu pasti ular yang besar. Karena kepalanya sampai di ujung, ekornya belum habis, membelah sungai itu. Tapi entah kenapa Bapak Ibu, waktu itu saya tidak takut sedikit pun. Karena saya berpikir ada bapak saya di sini. Ada bapak saya bersama saya. Ular itu besar, tapi bapak saya akan menolong saya. Itu keyakinan yang Tuhan Yesus inginkan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini menolong kita untuk memahami bahwa sering perjalanan kita gagal itu karena kita lebih memandang pada keraguan, kebimbangan daripada percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan Yesus berkata, datanglah. Tuhan Yesus sudah mengizinkan, berjalanlah, datanglah, melangkahlah. Dan kalau kita melihat Petrus bisa melangkah beberapa meter, lalu ia takut pada badai dan dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ketika dia tenggelam, Tuhan, tolonglah aku. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya menolong Petrus. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, ini menekankan kepada kita bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dan nyata. Kehadiran Tuhan itu cukup. Kehadiran Tuhan yang berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut, seperti firman yang perlu terus-menerus bergema dalam kita menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya, dia berdoa sendirian di atas bukit. Kadang banyak orang Kristen tidak berdoa. Orang yang berdoa dan mengerjakan pekerjaannya itu orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi orang yang tidak berdoa dan mengerjakan pekerjaannya itu orang yang sombong. Karena dia percaya kepintaran, pengalaman, pengetahuan, kompetensinya bisa mengerjakan tugas-tugasnya tanpa doa. Saudara-saudari, ini minggu dan tahun tentang penginjilan dan misi. Saya mau mengangkat sebuah kisah nyata. Ada seorang pendeta bernama David Livingstone. Ini pendeta misionaris dari Skotlandia yang diutus ke Afrika. Waktu itu dia diutus, dia membuat sebuah perkampungan, ada sekelompok kecil orang Kristen dan dia asuh orang-orang Kristen yang masih sedikit ini. Dia dari Skotlandia tapi bermisi ke Afrika. Lalu pada waktu itu ada pemimpin kepala suku di Afrika, dia mengirim surat kepada David Livingstone. David Livingstone, malam ini kami akan menyerang perkemahanmu, perkampunganmu. Kalian akan kami bunuh semuanya. Karena dianggap orang yang berafiliasi dengan penjajah. Malam itu berlalu, tapi mereka tidak diserang oleh kepala suku dan para pasukannya. Bapak Ibu singkat cerita, beberapa tahun kemudian setelah berlalu, kepala suku itu datang kepada pendeta David Livingstone dan meminta dibaptis. David Livingstone berkata, bukankah Bapak dulu yang mengirim surat dan mengancam akan membunuh kami semua? Iya betul. Lalu kenapa Bapak sekarang minta dibaptis? Apakah malam itu Bapak tidak jadi datang? Lalu kepala suku itu berkata, kami datang. Kami sudah mengepung tempat perkemahan, perkampungan Bapak. Tapi malam itu kami melihat ada 39 raksasa berkeliling di sekitar perkampungan Bapak. Kami hitung satu persatu.
39 raksasa berkeliling di perkampungan Bapak. Lalu pada waktu itu David Livingstone mengirim laporan ke gereja pengutus dia yang di Skotlandia. Sekretaris jemaat yang di Skotlandia berkata, Pak Pendeta David Livingstone, apakah Bapak ingat tanggal berapa dulu kepala suku yang menyerang itu datang ke perkemahan Bapak? Lalu dia ingat, oh tentu saya ingat, saya catat semua dalam diari pelayanan. Lalu sekretaris jemaat yang di Skotlandia itu memeriksa, ternyata pada hari di mana disebut David Livingstone ada 39 raksasa yang mengelilingi perkemahan mereka. Hari yang sama ada ibadah di gereja pengutusnya di Skotlandia. Dan waktu diperiksa buku ting-ting warta jemaat, yang hadir dalam ibadah persekutuan doa itu tepat 39 orang. Bapak Ibu bisa bayangkan, satu di Skotlandia, satu di Afrika. Dan kepala suku bersaksi 39 orang. Kami hitung satu persatu. Kami bandingkan kekuatan kami. Kami tidak bisa menang, kami mundur. Lalu David Livingstone dengan gereja pengutusnya berdoa. 39 raksasa itu adalah 39 orang yang berdoa di gereja, yang mendukung pelayanan pekabaran Injil David Livingstone di Afrika. Saudara bisa bayangkan betapa berkuasanya doa dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus berdoa di atas gunung seharian. Petrus berdoa, Tuhan tolonglah aku. Lalu Tuhan menyelamatkan Petrus. Saya mengundang kita, mari kita baca firman Tuhan Yesaya pasal 38. Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ayat 1 dibaca oleh kaum perempuan, ayat 2 kaum laki-laki, dan seterusnya sampai ayat 5. Yesaya 38 ayat 1 sampai 5, mari kita baca 2 ya. Yang perempuan 2 ya. Laki-laki, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Perempuan, nah kita berhenti di situ saudara-saudari. Hizkia ini adalah orang yang percaya. Lalu ternyata Tuhan di sorga sudah membuat keputusan dan Tuhan meminta Yesaya menyampaikan keputusan itu. Apa keputusannya? Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara-saudari, kalau membayangkan ini sebenarnya sangat shock ya. Bayangkan kalau saya dan Amang Bendahara datang ke rumah jemaat, bahwa berkunjung orang yang sakit, lalu kami berkata, beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Bayangkan kalau pendeta datang dengan pesan itu. Lalu Hizkia menyebutkan di sini, dia memalingkan wajahnya ke dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, aku melakukan yang baik di hadapanmu, di matamu. Mari kita baca ayat yang kelima bersama-sama 2 ya. Pergilah dan katakanlah pada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Hizkia belum selesai berdoa dan Yesaya belum melewati pintu rumah Hizkia. Allah sudah membuat keputusan dan Hizkia menyampaikan keputusan Allah. Tapi ketika Hizkia berdoa, bahkan keputusan Allah pun dapat berubah karena doa orang yang tulus hatinya. Saudara-saudari, ibu bapak,
tidak ada kuasa sekuat doa. Petrus berseru, Tuhan tolonglah aku, dan Tuhan menolong dia. Hizkia berdoa dan belum doanya amin, Tuhan mengubah keputusannya. Aku telah mendengar doamu, telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara-saudari, ini menolong kita untuk lebih sungguh-sungguh menghargai dan tenggelam dalam perenungan tentang doa. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini meneguhkan kita. Apapun badai sakal yang menerpa kita, Tuhan berkata dalam bahasa lain, dalam firman tadi, hai orang yang kurang percaya, itu disebut, hai Petrus, tambahkan imanmu sedikit lagi. Kau sudah bisa berjalan beberapa langkah, tambahkan imanmu sedikit lagi. Tambahkan imanmu, tambahkan kepercayaanmu, tambahkan doamu. Dengan iman yang bertambah, kau bisa melangkah lebih jauh dan datang kepadaku. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu di kota Medan, kota terbesar ketiga di Indonesia. Tapi firman Tuhan berkata, apapun angin sakal yang saudara sedang hadapi sekarang, Tuhan berkata, kau tidak akan tenggelam. Amin Bapak Ibu. Tuhan berkata, kita tidak akan tenggelam. Kalau kita berseru dengan doa yang pendek saja, segera Tuhan akan menolong kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tenanglah, aku di sini, jangan takut, kita tidak akan tenggelam. Entah engkau bergumul dengan skripsi, pekerjaan, pertarungan dalam perantauan, penyakit, keluarga, pekerjaan, dengarlah, ego emi, aku ini. Tuhan yang menjumpai Musa, Tuhan yang menjumpai Petrus, Tuhan yang sama dalam firman-Nya menjumpai saudara sekarang. Aku ini, aku yang menciptakan segalanya, aku yang berdiri di atas badai yang bergelombang, aku yang berjalan di atas air, aku ini, jangan takut, tenanglah, tambahkan imanmu, datanglah kepadamu, datanglah kepadaku, jalanilah angin sakalmu. Apapun angin sakalmu, jalanilah. Karena Yesus berkata, berjalanlah. Jangan jangan takut pada gelombang itu. Tataplah Tuhan Yesus yang berkata, datanglah. Percayalah pada Dia yang berkata, jangan takut. Aku di sini, aku menjaminmu. Saudara-saudari, firman ini menjadi milik kita. Dan kiranya firman ini menolong kita menjalani pertarungan batin kita dalam kota rantau, kota besar kehidupan sehari-hari kita. Jangan takut, tenanglah, aku di sini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan menghampiri Petrus dalam ketakutan dan badai yang menerpa perahunya. Firman Tuhan datang juga pada kami. Entah apapun angin sakal, gelombang ketakutan yang sedang kami jalani hari-hari ini, firman Tuhan berkata kepada kami, jangan takut. Allah pencipta langit dan bumi ada bersama kami, di perahu kami, dalam hidup kami. Tenanglah, dan firman ini mendorong kami, berjalanlah di atas air. Berjalanlah lewati ketakutan-ketakutan. Berjalanlah karena Yesus memerintahkan berjalan. Bersama firman yang kami pegang, tak seorang pun akan tenggelam. Karena Yesus menjamin, Ia bersegera menolong kami. Bapa di sorga, izinkanlah kami tidak hanya pendengar, tapi kami mengalami firman Tuhan ini. Dalam pergulatan pertarungan hidup kami rindu firman-Mu berkata pada pribadi lepas pribadi, tenanglah, ada Allah bersamamu, jangan takut. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan nyanyian pujian
El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Ela bisa ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah,
untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami
persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya perkembangan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan Allah-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.